Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Syukur alhamdulillah sahabat Kibayu Sima dimanapun panjenengan berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun, selalu mendapatkan ridho dari Allah yang Maha Kuasa. Apa yang kita lakukan selalu sesuai dengan apa yang menjadi ketentuannya. Baginda Nabi adalah contoh suri tauladan kita semuanya, baik ucapan, pikiran beliau, tindakan beliau, apapun sebagai uswatun hasanah. Kelak kita bersama-sama di surganya, amin. Sahabat, kali ini kita akan membahas tentang dua anak dari Nabi yang berbeda. Yang pertama adalah Ismail bin Ibrahim. Ismail putra Nabi Ibrahim. Yang kedua Kan'an bin Nuh. Dua putra dari dua nabi yang punya karakter berbeda. Di surat As-Saff, ya, Sofat itu ayatnya 102, ketika Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada Ismail, dan itu pun Nabi Ibrahim sangat menjaga momen, ya, menjaga waktu yang tepat untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan oleh Nabi Ismail. Ketika jalan-jalan dalam momen santai itu, Nabi Ibrahim menyampaikan bahwasannya, anakku Ismail, tadi malam bapak itu mimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih. Bagaimana jawab Ismail? Jawab Ismail, lakukan ayah sesuai dengan perintah Allah. Insya Allah saya dalam kesabaran untuk menjalankan itu semuanya. Luar biasa. Nah, di Hud 142, ketika Nabi Nuh mengajak putranya yang bernama Kan'an, diajak tidak berat sebetulnya. Diajaknya menolong, menunjukkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Anakku Kan'an, ayo nak ikut bapak naik ke perahu ini, nanti akan selamat bersama bapak. Apa jawab Kan'an? Enggak ayah, saya akan berenang, saya akan naik ke gunung yang lebih tinggi, sehingga air tidak akan menyentuh itu. Nabi Nuh masih sabar. Kan'an ini tidak seperti hujan biasa. Hujan ini akan menenggelamkan semua orang yang tidak mau mentaati perintah Allah. Kan'an tetap membantah perintah ayahnya, tetap berusaha untuk naik ke gunung. Apa yang terjadi? Kan'an meninggal, tenggelam bersama istrinya. Nah, dalam tafsir, ya, baik tafsir Misbah atau tafsir-tafsir Al-Quran yang lainnya, ada yang mengatakan kalau Kan'an ini bukan putra Nabi Nuh. Ada yang mengatakan tetap beliau, Nabi Nuh itu punya putra Kan'an, tetapi kekufuran Kan'an itu di luar sepengetahuan Nabi Nuh. Selang pendapat, beda pendapat antara mufasir, antara yang menafsirkan ayat ini.
yang satu dengan yang lainnya, saya kira tidak menjadi permasalahan, sahabat. Artinya boleh menafsirkan ini putra putra Nabi Nuh atau bukan putra Nabi Nuh, yang mengatakan putra Nabi Nuh karena ini benar-benar putra di luar dugaan, yang tidak ada sepengetahuan dari Nabi Nuh, ternyata keluar dari dari agama yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Ada yang mengatakan bukan putra Nabi Nuh karena sebelum ibunya Kan'an ini dinikahi oleh Nabi Nuh sudah hamil. Ada yang mengatakan tetap menjadi putra Nabi, tetap istrinya Nabi Nuh, ibunya Kan'an itu tetap sewaktu menjadi istrinya Nabi Nuh berzina dengan pria lain. Ada yang menafsirkan seperti itu dan seterusnya. Ada yang mengatakan tidak mungkin istri Nabi melakukan zina, seterusnya dan seterusnya. Kalau menurut Kibayu, bukan mufasirin sih, Kibayu cuma meneliti ya, meneliti. Senangnya Kibayu itu meneliti memang ya, meneliti dari tafsir yang ini dibandingkan dengan ini, kita kumpulkan, dan setelah itu Kibayu menemukan dari kesepakatan ulama mufasirin ya, kebanyakan ya, jumhur mufasirin itu tetap putra Nabi Nuh, tetapi keluar dari pengawasan ya, tidak diketahui oleh Nabi Nuh kalau Kan'an ini kufur ya, kufur agama yang beliau Nabi Nuh sampaikan. Di sini kita bisa menarik kesimpulan antara satu dengan yang lainnya, yakni Nabi Ismail yang selalu taat kepada ayahnya ya. Coba dibayangkan aja, disembelih itu kan pasti mati ya, menurut otak manusia logika. Tapi yang terjadi bagaimana kelanjutan dari itu? Ada bacaan takbir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, wa Allah Akbar wa lillahil hamd. Itu adalah komunikasi antara Nabi Ibrahim dengan malaikat Jibril yang membawa kambing dari surga, pengganti dari Nabi Ismail. Dalam kondisi yang seperti itu, ikhlas kedua-duanya antara ayah dan anak, Allah meridhoi Ismail selamat, bahkan sampai meneruskan risalah Nabi Ibrahim. Kan'an yang tidak taat kepada sang ayah diajak untuk naik ke perahu, kasih sayangnya meskipun seperti apapun putra Nabi Nuh ini tetap dirangkul, diajak untuk bersama-sama dengan ayahnya, tidak mempedulikan apa yang disampaikan oleh sang ayah. Nabi Nuh ya, Kan'an ini keluar dari sana. Yang terjadi kalau kita melihat di sejarah ya, di mana Kan'an ini namanya Kan'an bin Nuh, meninggal pada peristiwa banjir bandang pada masa pra-Islam. Ini Kan'an. Monggo dua putra yang berbeda cerita ini bisa kita ambil kesimpulan dari sana, terkhusus kepada para anak-anak ya. Insya Allah tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anak. Akan bagaimanapun anak itu adalah buah hatinya, merupakan benar-benar keturunannya ya. Diajak ke sana untuk bisa selamat, meskipun kayak apapun. Suri tauladan yang bisa kita ambil dari kedua putra dua nabi yang berbeda ini. Semoga ini bisa menginspirasi, menjadi contoh suri tauladan baik kepada ayah, orang tuanya maupun pada anaknya. Nabi Nuh, apabila ini kita bisa tarik kesimpulannya, terlepas dari ini digunakan untuk cerita ya, untuk suri tauladan,
Nabi Nuh kalau sampai tidak tahu Kan'an ini mungkar ya, keluar dari syariat agama, kufur agama ayahnya, ini mohon maaf bisa kita tarik berarti pengawasan orang tua yang kurang, sampai-sampai putranya tidak Kan'an tidak tahu Nabi Nuh kalau putranya mungkar ya, putranya keluar dari syariat agamanya. Ismail putra Nabi Ibrahim bisa diawasi oleh ayahnya. Bahkan kalau kita melihat cerita Nabi Ibrahim untuk menyampaikan mimpinya, mimpi Nabi Ibrahim ini beliau berdua jalan-jalan. Berarti bisa kita tarik kesimpulan betapa akrabnya antara Nabi Ibrahim dengan Ismail, putra beliau. Jalan-jalan itu kan salah satu acara keluarga yang murah meriah. Jalan-jalan yuk, jalan-jalan. Di situ kita sisipkan informasi, kita sisipkan ajaran, kita sisipkan pengajaran kepada para putra putri kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk lebih luasnya dari apa yang kita sampaikan. Bisa lu melihat sendiri, bisa membaca sendiri. Sekarang tidak kesulitan ya untuk mencari informasi terkait apapun. Boleh kita merujuk di Google ya, tapi jelas rujukannya jelas didapatkan dari mana, tafsirnya apa, siapa pengarangnya, dicetak oleh percetakan mana, pada tahunnya, jadi jelas ya. Oke, boleh juga beli bukunya ya, tafsir Marohi, tafsir Jalalain, tafsir Misbah, atau apa, kita baca-baca di sana, atau boleh klik aja, klik di Google surat apa, ayat berapa, terjemah tafsirnya, boleh. Kurang kuat lagi boleh kita bertanya, kita calling yang mencetak buku itu, yang mengarang buku itu, atau kepada senior kita, para alim, para ulama, ahli tafsir, atau pada dosen kita, atau pada guru kita, atau pada siapapun, monggo. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Terima kasih, tetap semangat bersama kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.